Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, kita akan melihat bagaimana nantinya Rianti yang akan mendapatkan bulian di dalam penjara. Nah, kira-kira bulian seperti apa saja yang akan diterima oleh Rianti di dalam penjara? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Rianti yang akhirnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya, semua itu berawal dari Saleha yang mengikuti Rianti sampai ke bengkel ya kawan-kawan, dan menemukan mobil Rianti di sana. Namun Rianti yang melihat Saleha malah justru menangkap Saleha dan ingin membawa Saleha mati bersama dengan dirinya agar Saleha tidak bisa membongkar semua rahasia ini. Namun untung saja Saleha sudah tidak selemah dulu ya kawan-kawan, sehingga pada akhirnya Saleha pun berhasil untuk menghentikan mobil Bu Rianti yang melaju dengan kecepatan tinggi di area perkampungan ya kawan-kawan, dengan dibantu oleh beberapa orang warga. Saat itu Rianti yang hampir saja mau kabur ya kawan-kawan, untung saja Bara dan juga Pak Darmawan sampai di sana tepat waktu, sehingga Bara akhirnya bisa menghentikan Bu Rianti yang mau kabur ya kawan-kawan. Dan tak lama setelah itu pihak kepolisian pun akhirnya datang untuk menangkap Rianti ya kawan-kawan. Ya, kali ini Rianti ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengendarai mobil dengan ugal-ugalan ya kawan-kawan. Namun Mimin sangat yakin bahwa hukuman Rianti akan segera ditambah dengan adanya bukti bahwa Rianti terlibat dalam kecelakaan Isabella. Awalnya Rianti sangat percaya diri bahwa dirinya tak tersentuh oleh hukum karena Rianti akan dibebaskan oleh Siska. Namun ternyata Siska mengkhianati Rianti. Ya, bahkan Siska pun menyuruh Dita untuk mengambil semua bukti-bukti perjanjian antara dirinya dan juga Rianti agar nantinya Rianti tidak bisa menyeret Siska, Dita ataupun Ferdi ikut masuk ke dalam penjara. Ya, bahkan di episode sebelumnya saja ketika Rianti meminta bantuan kepada Siska, saat itu Siska menolak ya kawan-kawan dan mengatakan bahwa hubungan mereka hanya sebatas hubungan kerja dan bisnis ya kawan-kawan, dan Siska tidak bisa membantu apapun tentang permasalahan yang saat ini sedang Rianti hadapi. Hal ini membuat Rianti benar-benar sangat kesal ya kawan-kawan, karena sepertinya kali ini Rianti akan ditinggalkan oleh dua teman baiknya, yaitu Siska dan juga Dita, yang ternyata selama ini mereka hanya memanfaatkan kebencian Rianti terhadap Saleha untuk memuluskan rencana Siska dan juga rencana Dita ya kawan-kawan. Jadi selama ini Rianti hanya diperalat oleh Siska dan juga Dita untuk mengeksekusi semua rencana yang telah mereka susun. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Rianti akhirnya dibawa masuk ke dalam sel ya kawan-kawan. Dan ketika Rianti dibawa masuk ke dalam sel, saat itu semua narapidana yang sudah ada di dalam sel itu melihat ke arah Rianti dengan tatapan yang sinis ya kawan-kawan. Ya, Rianti adalah orang yang arogan, congkak, dan juga sombong. Tentunya Rianti tidak mau diperlakukan buruk di dalam penjara itu ya kawan-kawan. Dan Rianti pasti akan melakukan hal yang Rianti sukai, sehingga hal itu akan menimbulkan pertikaian di dalam lapas penjara. Salah satu ketua geng di lapas itu pasti tidak akan terima ya kawan-kawan melihat anak baru yang songong dan juga sangat sombong itu. Sehingga mereka pun akhirnya akan memberi Rianti pelajaran. Ya, momen-momen ini pasti akan membuat Rianti benar-benar sangat menderita ya kawan-kawan, karena Rianti akan sering disiksa di dalam penjara itu ya kawan-kawan. Bahkan mungkin Rianti tidak akan diberi jatah makan oleh orang-orang yang ada di dalam penjara itu. Meskipun tentunya dari pihak sipir penjara selalu menyediakan makanan untuk Rianti, namun makanan Rianti akan selalu diambil oleh ketua geng di dalam sel tersebut. Ya, Rianti akan kelaparan, kehausan, dan bahkan Rianti benar-benar sudah tidak bisa menahannya lagi. Rianti merasakan penderitaan yang teramat pedih ya kawan-kawan di dalam penjara itu. Sedangkan Siska dan juga Dita, mereka berdua malah enak-enakan tersenyum, tertawa, dan bahagia di luaran sana. Wah, makin seru nih, makin greget, dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Ya, semoga dengan adanya hal ini Rianti bisa sadar ya kawan-kawan bahwa memang Saleha, Bara, dan juga Darmawan itu sebenarnya sangat menyayangi Rianti. Hanya saja Rianti selalu bersikap buruk kepada mereka. Dan semoga setelah Rianti di penjara, Rianti bisa menyadari semua itu ya kawan-kawan, karena setiap hari Saleha dan juga Bara selalu mengunjungi Rianti. Dan Bara sangat percaya kepada Saleha karena memang Saleha adalah orang baik. Bara meminta kepada ibunya, jika memang ingin Bara pulang ke rumah bersama dengan Bu Rianti, maka Bu Rianti harus meminta maaf kepada Saleha, dan Bu Rianti harus berjanji bahwa dirinya akan berubah dan meninggalkan semua dendam di masa lalunya. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Apakah nantinya memang benar bahwa Rianti akan berubah setelah di penjara? Atau malah justru Rianti akan menjadi orang yang jauh lebih jahat lagi? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.